Direkam ya, Mbak Uji? Oke, sampun. Oh iya, iya. Buat arsip nanti ya. Tak umumkan lagi di grup. Ini berbayar kan ini Mbak Puji? Takutnya di tengah jalan putus lagi. Enggak, ini berbayar kok, Mas. Oh, jadi itu ya. No limit. Wingi pas angkatan 82 lagi ngecum sing gratisan lagi seru-seru nih putus. Mas Win, Mas, itu belum ngisi formulir Mas Win. Apa? Mas Manto. Mbak Haru gimana ki? Sing jago ki? Malu-malu mau. Oh gitu ya. Iya dong harus diajuin dong. Mas Eko udah ngisi loh. Oh iya, aku sudah tadi tak sounding terus. Kalau saya ya gitu ya, ya selanjutnya harusnya dia. Iya iya. Tapi kan nama sudah masuk meskipun dia nggak ngajuin, siapa tahu orang harus berpikirnya kalau aku ngajuin sendiri terlihat jumawa gitu kan. Oh iya. Karena sangat rendah hati. Oh Aku ngefokus. ya. Harusnya yang mengajukan itu yang nyodorin. Gitu. Banyak kayak 86 mengajukan apa mengusung, ya kan? Ya betul. Terus dia apa mengajukan ke Mas Manto, monggo Mas gitu. Saya juga sudah. Oh Aku udah ya. mempersilahkan Mas Manto, aku wis njagoin ini ada ini kubunya ya. Iya Mas, matur nuwun, tapi siap aja kalau untuk umum ya. Tapi mohon semua dukungannya. Semua kita dukung kok Mas. Ini nggak ada benefitnya saya bilang. Iya. Nggak ada benefitnya ya semua kita dukung. Siapapun yang terpilih kita dukung. Ya, pada dasarnya saya menyampaikan ke grup 81 ini kan supaya kita ya demokrasi lah. Jangan sampai juga siapapun yang jadi nanti terkesan tidak ada ini dan monopoli ya enggak, harus ada kompetitor lah gitu. Siapapun yang ini harus ada disandingkan kompetitor, jadi kan betul. Semua juga, tapi memang 81 berpikirnya yang sudah saya sampaikan ke Mas Bambang, Mas rasa mikir apa tak pikir kok aku tak laksanakan wae, aku melu-melu adik-adik sing nom-nom wae Mas ya, tapi paling tidak kita menyandingkan seorang dari kita harus ada sandingannya, ada kompeten supaya yo menurut seru sidik wae. Gitu. Assalamualaikum Mas Manto. Wah, di mute. Mas Manto tipikalnya bekerja dalam senyap soalnya. Ini ngambek gawe gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Manto, apa kabar?
Pangestune Mas Mas Win. Mas Manto. Ini ngasih pengumuman lagi nih Mas. Mungkin Hah? Dolali kali. Mungkin Dolali ngasih pengumuman lagi. Oh, Sopo sing ngene angin iki? eh? Sopo iki sing ana suara angin? Wes 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 wes. Kaya lagu wae suara angin. Lah iya. Berarti sing ning cedak laut kuwi berarti. Lah iya. Saya lagi mengingatkan kembali nih ke grup-grup. Ada lali. Iya. Atau dikirain kaya ono TV kari nyetel anu nih channel gak dhewe. Nah, biasanya masih Senanta itu bisa live langsung di Facebook atau di YouTube. Cuman tadi saya telepon mungkin lagi sibuk, nggak bisa dihubungin. Mas Manto di mute itu mic-nya tuh. Nggak kedengeran. Mas Manto masih di mute itu, Mas. Mute. Mas Manto, halo. Nggih. Halo. Nggih, monggo. Nanti kita sebelum dan sesudah foto bareng ya, dibuka kameranya untuk arsip. Oh. Ya. Selamat bergabung Mas Edi. Edi Hermawan dari alumni 91. Ini yang Oppo ini siapa ya namanya ya? Oppo A9 2020. Terus ada Mbak Sri Widyasuti juga, Bu Bidok. Nanti Mas Jihad atau Mbak Puji yang pakai laptop bisa foto bareng ya, bantu foto bareng ya. Apa harus host yang foto bareng itu? Ini sudah 10 peserta yang masuk. Ponjong gimana Mas Manto, udah mulai hujan? Belum. Oh belum ya, wah sama. Selamat bergabung Mas Ramadhani, Mas Wisnu. Siap, Pak. Nggih. Eneng endi ki Siono to? Nggih, leres. Wis, mantap. Kok engko sore bali meneh ning Jakarta? Kereta jam 11 malam. Oh iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ini kita sudah 13 peserta. Selamat bergabung Mas Agus. Mas Agus. Mas Agus Dr. Hiwan. Ini apa?
hostnya apa dari Mbak Puji ini hostnya ini cuma bisa satu. Kenapa ya? Kalau kemarin masih Sinanta bisa banyak itu host. Mas itu dirimu udah multiple share tuh kalau misalnya bisa share-share juga. Kepiye? Yang sharing apa materi bisa nggak cuman hostnya aja. Oh Share gitu. screen. Mm-mm. Coba tes ya. Tak tes ya. Kok pas udah mulai nggak bisa lagi. Ya aku berdiri gini ngomong biasa ada asisten ini. Nah, bisa ya kelihatan ya? Bisa ya? Iso. Yes. Bisa, Aku terkadang bisa. geser-geser lagi. Geser-geser tampilan nih. Ya. Iya. Cek. Selamat bergabung Mbak Ani dari alumni 91. Dan 1 apa 81 Mas Gerakan? 91. Mbak Ani. Ini jadi nggak nih Mbak Ani koalisi sama 92 mencalonkan Mas Hartanto. Halo, assalamualaikum. Kebencian sedaya. Halo juga. Ayolah koalisi. Nah, toh. Nyarinya partai yang besar, bukan partai gurem ini, biar aman. Partai Gurem. Ini partai Gurem kuwi dhisik PRD ya. Saiki nganti ya PRD kuwi ya. Sama PDI Budiman Sujatmiko. Oh iya. Tiara Pak. Kenapa? Lagi. Mbak Puji bisa banyak ini ya hostnya ya? Apa cuman satu aja? Saya. Cuman satu sih, Mas. Atau Mas itu hanya ingin berbagi ini hostnya ambil alih. Nanti dibantu nerima-nerima ya. Ya, oke. Nah. Berarti aku nggak usah host kan, Mbak Puji. Iya, Mas. Oke. Oh, Mas Heru Siwonem, Mas siapa lagi? Mas Fuad, Pak Fuad, Oh, Mas Haru Fuad. Siwonem. Oh iya. Ganti Haru Siwonem. Iya. Ngerti jadi. Pak Fuad itu yang baru masuk. Utara Fuad Ihsan itu. Ya, Mas Fuad, salam kenal Mas Fuad. Baru ketemu ya di Zoom ya. Mas Fuad. Aku kenalnya Siwonem ki Mbak Haru, Mbak Yun, Mas Tri, Bidan. Bidok. Semua mana ya? Tak ganti Haru Siwonem terlalu dikira masuk. Sugeng siang sonten derek gabung. Nggih. Bu Bidok iki ya. Iya, Mbak. Iya. Nanti iki Pak Manto wis eneng mau Pak Manto. Sudah. Halo, Pak Halo. Manto. Ada apa Mbak Aru? Seneng aja.
Aku tapian karo Mbak Haru aku. Halo? Iya. Siapa? Siapa? Pak Eko, Mafian. Siapa yang Mafian? Ini Wah. peserta udah 16 yang ikut. Kayak calon ketua umum Megian sik lorek-lorek iki. Pipo lho, sesuai nganggo pipo lho. Aku saya matikan videonya soalnya saya itu agak flu terus agak nyantai-nyantai gitu. Nanti kalau foto bareng dibuka Mbak kameranya. Waduh, gak kangelan dandan. Walah. Mas B, telo ini sudah siap telonya. Wih, mantap. Wah, mantap. Wah. Dan enak witelo nih. Jika aku mau rasa-rasa Mas Agus untuk sosialisasi ini harap secara langsung gitu, banyak di SMP. Cuman ya, belum tentu semua orang bisa hadir kan. Akhirnya ya Mas Agus menyarankan lewat Zoom meeting aja biar semua yang ada berada di mana bisa mengikuti. Gitu. Adalah kopi radio dalam nih. Iya. Iya, yang Ponjong di SMP, yang di Jakarta di rencananya di mana? Udah minta Mas Jihad, minta Matik juga. Tapi kata Mas Agus lebih efektif, lebih efisien via Zoom meeting aja Mas, katanya. Udah. Akhirnya keputusannya via Zoom meeting. Oh, setelah tak dandan nak cak foto. Jangan lupa lipstiknya Bu Haru. Oh, saya juga pakai daster, Mbak. Tapi kan dandan cantik loh, pakai alisnya aja cantik. Bertulan tadi sama anak-anak. Ini Bu Bidan mana? Bu Bidok mana? Bu Bidok ini. Nyalain kameranya. Di kantor apa di rumah? Dalam. Neng omah, Mbak. Bu Bidok. Neng dalam. Minggu-minggu kok ya nang kantor. Oh iya lali nek pikir kayak Bu Bidok arep melu foto ora nek ora aku ya ora arep dandan. Ora. Ya wes ora. Melu ra yo, melu yo. Si Wonem yo. Mas Rindi buka kamera, Mas Trihati. Rindi Mas Tri. Mas Trihati ndi buka kamera nih. Lah kena gue dibuka ngono kok. Ra ketok ya Pak temen aku. Ora krasa wis dibuka. Aku gur Ini ora nyebrang, Tri. Tri. Tak buka sedilip. Tak buka. Boten. Oh, gitu. Ale. Kak Titik jos berarti. Kak Titik jos. Belum ya, Mas Trihati belum buka kamera. Wih lo, si Wonem lo baru. Lagi buka. Mas Tri. Mas Tri di Kalimantan ya, Mas? Di Lampung. Lampung. Takon nyebrang rene ra gelem ya, Mas Bambang. Ya dandan iki kudune ra penak. Ora buka kamera. Lho kudu lo baru. Udah berapa peserta? 15. Oh kok malah turun tadi 16. Ini udah lebih 15 menit, mungkin sambil jalan bisa dimulai ya. Mulai aja, Mas. Nah, ini yang nanti mungkin saya nggak bisa ngelihat yang mau masuk. Nanti Mbak Puji bantu tolong yang mau masuk ya Mbak Puji. Diizinkan Ya, masuk. siap. Coba kita mulai dari berbagi konten. Foto. Atau mau difoto dulu Mas Jihad atau Mbak Puji untuk buka kamera semua dulu. Ya. 15 16 Mas Tri, Mas Agus Sujono biar buka ini ketok ini nih lah.
Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sinyalnya agak jelek ini. Nggak apa-apa. Ya, dengarkan saja saya. Oke, terima kasih. Hitung hat 1, 2, 3 gitu. Yuk, 3, 2, 1. Yes. Udah. Udah. Kirim neng grup. Yes, yes, yes. Bu Haru belum nongol. Ulang lagi dong berarti. Bu Haru, Mas Trihadi, Bu Sriwidi, ini belum nih. Belum ada tamu. Apa Mas fotonya Dani tadi juga waktu di... belum wajahnya. Lah ini yang ngomong siapa ya kok lupa ya aku. Kok lemu saiki. Nama tak bersuap Pak ya. Saiki lemu banget iki piye kuwi. Mulya berarti. Amin. Oh, Mbak Win di grup ngomong aku nggak bisa masuk gitu. Aku reso mlebuhi ngono. Oke, kita mulai aja ya sambil jalan, sambil nunggu teman-teman kita yang mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terlebih dahulu kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi nikmat, salah satunya yaitu nikmat sehat, hingga kita bisa berkumpul walau dengan virtual melalui Zoom. Di samping itu juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk acara ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kepengurusan Kaspen Sapo ini sudah akan berakhir dan pengurus pada tanggal 8 Januari kemarin sepakat untuk membentuk panitia pemilihan ketua umum yang mana diketuai saya sendiri Bambang Monanto, terus saya dibantu juga oleh anggota Mas Agus Dr. Hewan, terus dengan Mbak Puji, selanjutnya ada Mbak Tanti, alumni 89, selanjutnya ada Mas Purbatin, alumni 82. Kesempatan ini kita akan sosialisasi rencana rapat anggota 2023 yang pertama ya untuk Kaspen Sapo, juga rencana pemilihan ketua umum Kaspen Sapo periode 2003 dan 2006. Kita udah mempunyai rancangan untuk mekanisme baik itu timeline-nya, jadwal menuju pemilihan umum, juga mekanisme alur pengajuan bakal calon, juga mekanisme untuk pemungutan suara. Selanjutnya, nah ini agendanya pada hari ini. Agenda kita yaitu penjelasan maksud dan tujuan persiapan rapat anggota 2023. Yang kedua, kita akan bahas rencana jadwal atau timeline menuju pemilu raya. Yang ketiga, yaitu rencana sosialisasi ke alumni Kaspen Sapo. Jadi mungkin nanti kita gaungkan masing-masing, baik itu lewat story IG maupun WA, kita gaungkan supaya gaung ini nyampe ke berbagai angkatan untuk sosialisasi. Karena yang dulu itu Mas Ketum juga pernah ada yang protes, yaitu dari alumni senior, bahwa gaungnya nggak sampai dan dinyatakan tempo hari nggak legal karena nggak semua angkatan ikut dalam pemilihan. Nah, kita pada kesempatan ini kita gaungkan ke berbagai angkatan. Terus yang keempat mungkin persiapan lainnya menuju rapat anggota. Nah, maksud dan tujuan bisa kebaca nggak nih ya, maksud dan tujuan? Saya zoom ya.
Kemarin ninggalin 5.000. Maksudnya adalah berencana mengadakan sosialisasi persiapan rapat anggota 2023. Yang pertama, Kaspen Sapo, yaitu keluarga besar alumni SMP Negeri 1 Ponjong. Tujuannya adalah rapat anggota 2023 diharapkan untuk alumni SMP Negeri 1 Ponjong dari berbagai angkatan untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi pemilihan Ketua Umum Kaspen Sapo periode 2023 dan 2006 sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mungkin teman-teman di sini belum ada yang tahu ya bahwa kita udah punya ADART walaupun belum dipublis ke berbagai angkatan. Nah, kita sudah punya anggaran rumah tangga dan anggaran dasar ya. Selanjutnya kita menginjak ke timeline, yaitu jadwal menuju rapat anggota dan rencana pemilihan ketua umum. Tanggal 24 September tahap 1, yaitu sosialisasi rencana rapat anggota dan rencana pemilihan ketua umum Kaspen Sapo. Yang kedua adalah membentuk Dewan Perwakilan Angkatan. Jadi pada hari ini kita sudah laksanakan tahap 1, yaitu sosialisasi. Yang kedua mungkin nanti teman-teman bisa membentuk Dewan Perwakilan Angkatan yang nantinya akan memilih kandidat yang sudah ditetapkan oleh panitia. Jadi di Dewan Perwakilan Angkatan ini nanti yang nunjuk masing-masing angkatan sesuai hasil musyawarah sepakat di masing-masing angkatan. Tahap kedua 1 Oktober 2023 yaitu penjaringan bakal calon. Nah, penjaringan bakal calon ini mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa setiap alumni atau setiap angkatan bisa mengajukan diri sendiri atau menunjuk teman yang sesama alumni untuk bakal calon. Nah, untuk kriteria atau syarat-syaratnya, alur dari pengajuan bakal calon nanti kita bahas ke tahap berikutnya ya. Selanjutnya tahap ketiga 15 Oktober 2023 penetapan bakal calon. Jadi setelah kita menunjuk atau mengangkat diri sendiri sebagai bakal calon, nanti panitia akan menetapkan bakal calon dengan syarat-syarat seperti yang diajukan itu harus didukung oleh 100 anggota. Yang kedua kriterianya umum ya, itu yang penting. Nah, nanti setelah teman atau bakal calon itu ditunjuk memenuhi syarat, baru kita bisa menetapkan kandidat yang akan kita pilih, yaitu melalui perwakilan angkatan, dan perwakilan angkatan itu hanya mempunyai hak maksimal 5 suara. Selanjutnya tahap keempat 29 Oktober 2023 yaitu penyampaian visi dan program kerja bakal calon. Nah, istilahnya sekarang kampanye. Jadi ini wajib kandidat untuk menyampaikan visi dan program kerja ke depannya gimana gitu untuk kemajuan Kaspen Sapo. Tahap 5 November 2023 yaitu pemilu raya. Kita sudah mempunyai rancangan dari panitia untuk melakukan pemungutan suara yang tentunya yang lebih efisien dan efektif, juga menganut atas dasar ADART. Yang keenam, tahap keenam 9 November yaitu pelantikan ketua terpilih. Nah, setelah kita mengadukan pemilu raya, nanti sebisanya kita akan quick count ya, penghitungan suara cepat, dan 2 minggu setelah itu kita akan mengadakan pelantikan ketua terpilih, yang nantinya juga di acara itu adakan pertanggungjawaban dari pengurus sebelumnya, dan di acara itu langsung ketua umum terpilih bisa merekrut teman-teman yang bisa diajak bersama untuk membentuk kepengurusan yang baru. Selanjutnya ke tahap ketiga ya, yang tadi saya bilang bahwa proses penjaringan calon ketua umum Kaspen Sapo. Jadi di sini alur pengajuan bakal calon ketua. Dipastikan para alumni telah melakukan update atau verifikasi data. Setiap alumni Kaspen Sapo atau setiap angkatan dapat mengajukan diri sendiri
atau mengajukan usulan nama bakal calon ketua umum Kaspensapo. Tadi sudah terangkan bahwa kita bisa mengajukan ya si A, bisa mengajukan diri sendiri, juga bisa menunjuk teman sesama alumni di lain angkatan, atau bisa ditunjuk juga. Selanjutnya, satu orang anggota yang telah melakukan verifikasi hanya dapat mencalonkan satu nama bakal calon ketua umum Kaspensapo dan tidak bisa diwakilkan. Minimal dukungan bakal calon ketua umum adalah sebanyak 100 suara anggota. Kenapa dibikin 100 anggota? Karena kita tidak main-main ya, jadi artinya nggak semua orang bisa mencalonkan, yaitu harus mendapat dukungan sebelumnya untuk menjadi kandidat, harus bisa menggalang dukungan. Karena nanti kalau umpamanya sudah terpilih, dia harus didukung orang banyak. Yang kedua, bahwa setiap alumni bisa mencalonkan, tapi tidak bisa menjadi kandidat. Ketiga, nama dengan perolehan suara usulan terbanyak dan bersedia, yaitu dalam arti bersedia ini mengirimkan surat kesediaan untuk dicalonkan, baru bisa ditetapkan sebagai kandidat calon ketua umum Kaspensapo yang berhak untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Panitia pemilihan menentukan batas waktu pengajuan nama bakal calon ketua. Proses update atau verifikasi data alumni Spensapo serta tata cara pengajuan bakal calon ketua umum akan diseleksi oleh panitia pemilihan. Selanjutnya, kriteria bakal calon ketua umum. Yang pertama, alumni SMP Negeri 1 Ponjong atau lulusan SMP Negeri 1 Ponjong. Yang kedua, pemegang ijazah SMP Negeri 1 Ponjong. Artinya, ini ada juga kasus mereka kelas 1 sampai kelas 2 di SMP Negeri 1 Ponjong, tapi lulusnya nggak di SMP Negeri 1 Ponjong. Nah, ini tidak masuk kriteria ya. Walaupun jiwanya alumni Spensapo, tapi ini tidak masuk kriteria. Ada. Jadi dia lulusnya nggak di SMP, tapi kelas 1, kelas 2 di SMP Negeri 1 Ponjong. Yang selanjutnya telah melakukan verifikasi data anggota Kaspensapo. Sehat jasmani dan rohani, tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran hukum pidana, memiliki integritas serta komitmen dan dedikasi untuk turut membesarkan organisasi Kaspensapo sesuai dengan amanah ADART. Menyerahkan surat pernyataan kesediaan dicalonkan sebagai Ketua Umum Kaspensapo periode 2023 dan 2026. Yang terakhir ini bukan merupakan anggota dari panitia pemilihan Ketua Umum Kaspensapo. Jadi yang panitia ini tidak bisa dicalonkan ya, baik saya, Mas Agus, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pemaparan program calon Ketua Umum Kaspensapo. Ketiga kandidat yang telah ditetapkan oleh panitia wajib memberikan pemaparan visi, misi, dan program kerja sebagai calon Ketua Umum di masa jabatannya. Pemaparan dilakukan di depan beberapa anggota panelis yang akan ditentukan kemudian. Jadi dalam pemaparan ini nanti kita punya sesi sendiri, bisa melalui Zoom dengan live, bisa disaksikan oleh seluruh alumni SMP Negeri 1 Ponjong. Selain ada pemaparan dari kandidat, ketiga kandidat, juga ada panelis yang akan bertanya kepada para kandidat ini. Kemudian pemaparan dapat disaksikan oleh seluruh alumni SMP Negeri 1 Ponjong secara langsung ataupun melalui akun media sosial panitia official. Selanjutnya kita menginjak untuk mekanisme pemungutan suara pemilihan Ketua Umum Kaspensapo. Hak suara dan surat kuasa peserta rapat anggota dengan sistem perwakilan terdiri dari masing-masing angkatan memiliki suara maksimal 5. Dan nanti akan ditunjuk ya dari hasil musyawarah tiap-tiap angkatan. Setiap angkatan diwakili oleh 5 orang perwakilan angkatan
yang merupakan hasil keputusan secara forum musyawarah angkatan dan memberikan surat kuasa perwakilan angkatan pada saat rapat anggota atau saat pemilihan ketua umum. Setiap anggota sebagai perwakilan angkatan berhak untuk hadir dan memberikan pendapat dan usul serta mempunyai hak suara dalam rapat anggota. Setiap dewan pengurus serta dewan penasihat dan perwakilan daerah atau wilayah dan komunitas berhak untuk hadir dalam rapat anggota tersebut dan memberikan pendapat atau usul dalam rapat anggota, akan tetapi tidak mempunyai hak suara. Setiap dewan pengurus dan penasihat yang hadir dalam rapat anggota tidak diperkenalkan mewakili angkatan dalam hal apapun berkaitan dengan pemungutan suara. Untuk mendapatkan hak suara pada rapat anggota, diwajibkan minimal setiap angkatan memiliki 50 orang anggota yang telah mendaftarkan diri dan diverifikasi oleh pengurus. Dan terakhir yaitu pengajuan dan verifikasi serta perubahan data-data keanggotaan dari masing-masing angkatan selambat-lambatnya telah diterima oleh tim verifikasi pengurus 30 hari sebelum rapat anggota dilaksanakan. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu ya buat teman-teman. Mulai dari siapa? Monggo. Saya Mas mau tanya. Ya. Halo. Ya, monggo Mbak Win. Pemilihan itu apakah bisa diwakilkan? Misalnya ini angkatan saya misalnya angkatan 82. Oh, angkatan 82 menunjuk si A gitu atas nama angkatan 82. Jadi enggak person gitu loh, atas nama angkatan gitu. Apa bisa apa enggak gitu. Cukup sekian aja pertanyaan saya. Jadi mewakilkan angkatannya gitu. Itu bisa apa enggak gitu. Oke. Oke Mbak Win, terima kasih pertanyaannya. Jadi setiap angkatan itu memiliki hak suara 5. Dan perwakilan angkatan itu ditentukan oleh hasil musyawarah perwakilan itu. Jadi angkatan ini mengutus, umpamanya angkatan 82 mengutus Mbak Win, mengutus Mbak Triana untuk mengikuti rapat anggota untuk memilih ketua umum. Nah ini nggak bisa diri sendiri mengajukan gitu. Ini gue wakil 82 nggak bisa, tapi hasil musyawarah. Kalau umpamanya ada ketua, ya Pak Ketua yang menentukan utusan angkatan. Tapi perwakilan angkatan itu bisa berseragam milih kandidat A atau bisa berbeda pendapat. Umpamanya pas pemilihan bisa memilih kandidat B gitu, satu angkatan itu yang 5 suara itu. Jadi kalau emang nggak ada kesepakatan di angkatan, itu setiap perwakilan angkatan bisa berbeda memilih. Kecuali dari angkatan sudah sepakat, woi, pesan nanti kita milih A ya. Nah, kok malam. Gitu, Mbak Win bisa terjawab nggak? Oh iya. Ya. Bisa. Monggo yang lain mungkin ada pertanyaan atau masukan buat mekanisme pemungutan suara ini. Selamat bergabung Mas Ito. Izin Mas Bambang. Halo. Iya, monggo. Mas. Ya. Tadi kan sudah ada schedule ya dari mulai tahapan mulai penjaringan, kemudian penentuan calon, kemudian kampanye sampai dengan pemungutan suara. Mungkin untuk efektifnya gitu kan. Setiap tahapan itu ada template lah dari panitia pemilihan. Misalnya penjaringan itu gitu kan, penjaringan itu bentuk template-nya seperti apa, ketersediaan apa ya. Setidaknya disiapkanlah semacam formulir yang setiap angkatan tinggal ngisi gitu kan, artinya gitu kan. Misalnya angkatan berapa mencalonkan siapa dan sebagainya, template-template itu disiapkan oleh panitia
Sehingga setiap angkatan itu bisa apa ya istilahnya, setiap tahapan itu melakukan proses itu dan dengan efektif dan efisien bisa diterima oleh panitia gitu. Jadi supaya ketika tahapan penjaringan itu yang harus dilakukan apa? Siapkan template-nya, instrumen-instrumen itu kan gitu kan. Seperti itu. Kemudian juga nanti ketika sudah memasuki masa penetapan calon, setelah 3 calon itu terbentuk, ada template-nya lagi. Setiap tahapan disiapkan seperti itu. Saya kira dengan seperti itu akan lebih mempermudah tugas panitia dan juga mempermudah setiap angkatan untuk mengikuti semua proses itu. Saya kira seperti itu. Terima kasih, Mas. Oke. Terima kasih, Mas Jihad. Mas Jihad tadi untuk ini saya tanggapin ya, Mas Jihad ya. Jadi untuk tahap yang sekarang ini, sebentar. Timeline ya. Nah, untuk timeline ini ya, tadi ya, pertanyaan Mas Jihad ya. Jadi sekarang ini kan baru tanggal 24 Oktober. Tapi dari panitia sudah menyebarkan formulir untuk pengajuan ketua umum. Jadi dari teman-teman yang ingin mengajukan diri atau dari angkatan yang punya calon sudah bisa diisi itu, Mas Jihad. Jadi umpamanya kayak alumni 82 mencalonkan Pak Ketua, yaitu Mas Eko yang akan maju kembali di pemilihan ini telah disodorkan formulir tersebut dari 82 dan Pak Eko alhamdulillah sudah mengisi formulir tersebut. Nah, nanti diikuti oleh alumni lain atau angkatan lain yang mengajukan teman atau angkatan lain untuk segera untuk mengisi formulir tersebut. Rasa gitu, Mas Jihad. Baik, Mas. Ya seperti itu maksudnya gitu. Mungkin juga terkait dengan dukungan 100 anggota segala macam ada semuanya ada template-nya sehingga mempermudah teman-teman juga. Itu maksudnya seperti itu. Ya, betul. Jadi nanti setelah masuk formulir baru kita bikin template untuk dukungan. Untuk syarat-syarat dukungan harus didukung oleh 100 anggota. Jadi sekarang baru tahap penjaringan untuk mengisi formulir bakal calon. Begitu, Mas Jihad. Oke, terima kasih, Mas. Ya. Mungkin ada yang lain dari teman-teman? Monggo. Mas B, nyon ngapunten itu untuk dukungan 100 suara itu sudah fix ya, tidak bisa dikurangin. Gimana? Itu untuk dukungan untuk calon ketua itu kan 100 ya minimal. Itu sudah fix, tidak bisa orang oleh nawar tuh. Jadi untuk sementara dari aja. 20. Ya dari panitia udah ngasih penetapan 100 anggota. Artinya gini, nanti kalau mau jadi angkatan itu sendiri nggak mencapai kuotanya, umpamanya kayak 82 nih, umpamanya yang mendukung Mas Eko cuma 50. Mas Eko bisa minta dukungan ke angkatan lain gitu. Masalahnya per angkatan aja sendiri. tuh paling mencapai berapa orang gitu ya. Yang aktif aja. Kok pinten ngoten lho, nek 100 sih kok koyo iki abut ngono. Itu, Mbak. Angkatan tahun Wong nek arek ngumpul lele bengok-bengok suwi sik teko saanjrit tok. Diambil gampangnya aja, gabung sama 81. Siap koalisi. 50 saya baru 7. Ini udah mulai kampanye nih, koalisinya terbuka gini tuh bagi-bagi belum. Iya nih, belum mulai. Ini lagi penjaringan, jadi udah baru mengajukan gitu untuk ngisi formulir. Ya, tadi Mas Jihad bilang hanya meringankan beban hati sama beban batin aja 81. Siap, berarti sudah fix ya 100 raleh nawar, gimpun, ngatur suwun. Susuk Mbak, susuk 75.
Nggih. Lah mak-mak ya Mbak kudu nawar nek iso. Lah bener. Emang Bener idealnya itu. berapa, Mbak? Idealnya itu berapa? Saya pikir bisa misalnya nih 50 seperti itu. Kayaknya nek 100 sih kok dhuwur banget gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin kalau koalisi bisa ya, insya Allah. Ya. Ke Tapi koalisi masalahnya aja nanti. kayak saya aja ibaratnya bengok-bengok di 92 kayak, ya Allah, tidak ada respon nih. Sedih tenan. Belum. Satu pun nggak ada yang respon. Belum. Itu belum, sabar aja, nanti juga direspon kok. Supaya ke 81. Mungkin gini, maaf Mbak Ani, mungkin pertimbangannya 100 peserta itu karena apa? Kita ini dari mulai berdirinya SMP itu melepas alumni itu dari mulai awal sampai sekarang itu kan udah jumlahnya kan ribuan. Nggih. Nah, karena udah ribuan, untuk apa namanya, untuk tahu kriteria orang ini benar-benar dikenal orang atau tidak, dari sekian ribu orang itu makanya diambil cuma 100 orang, mungkin itu aja, mungkin dari situ mungkin Mbak Ani Iya, mungkin panitia. Mungkin gitu ya Mas Bambang ya? Iya, salah satunya itu. Berarti si calon ketua ini harus eksis di setiap angkatan. Oh iya. Ya, harus. Harus safari alumni, ya kan? Harus terkenal, kayak Mas Bambang itu loh. Terkenal. Harus terkenal. Jangan anggere kerep teko nek pas acara madangnya terkenal loh. Lah iya bener itu. Angger acara madang teko ki mesti terkenal. Apa meneh mbayari? Lah apa meneh mbayari? Terkenal banget kuwi. Ayo kapan? Semangat madang. Semangat. Nek Bung Madang wis semangat. Impun monggo dilanjut Mas Bi, suwun. Tadi yang udah di paparan di depan tadi udah jelas semua ya. Mungkin ada yang belum jelas atau masukan, silakan. Ini peserta yang ikut udah 20 peserta. Oh, saya baru perhatiin 92 Mas Yudi. Ada Mas Yudi? Ada. Halo Yud. Iya. Salam kenal Mas Yudi. Putrane Pak Mariadi dulu. Mas Yudi. Nggih. Lah nek dulu putrane Pak Mariadi, saiki putrane sapa? Maksudnya almarhum. Dulu sekarang putranya almarhum. Salah. Saya nggak ada ya, adanya Mbak Novidawati. Adik sepupuku itu. Ya tapi yang masuk kamera si Mas Yudi. Mas Yudi. Oh kena goloro gue. Nggih. Karo Mbak istri. Enak gue angkatannya Mas Agus siji, angkatan jenengan siji. Paling yang sekarang ini di tahap pertama ini selain nanti angkatan itu membentuk perwakilan maksimal 5 itu yang nanti akan memilih ketua umum. Jadi sekarang itu siapa yang akan mewakili angkatan untuk memilih ketua umum di tanggal 5 November itu udah dari sekarang. Yang kedua untuk mengisi formulir pengajuan diri. Gitu. Pengajuan diri angkatan. Nah, nanti setelah itu baru panitia membuat template yang tadi Mas Jad sarankan untuk dukungan untuk dijadikan kandidat tetap yang akan dipilih. Dan nanti itu kan minimal ya 100 anggota itu minimal. Nanti yang banyak mendapat 150 itu ya dapat nomor urut 1 gitu untuk kontestannya. Terus yang urutan kedua itu nomor 2 gitu. Jadi untuk menentukan kontestan. Siap. Kalau tidak dapat 100 berarti gagal gitu ya. Ya. Kalau tidak dapat 100 berarti gagal. Urutan kesekian itu Mas, urutan kesekian. Mereka ada gagal. Artinya kira-kira ya sudah dari sekarang berpikir tidak dapat 100 ya kami terbuka untuk ditambahin gitu.
Waniti loh. Barisi wae Mas Win. Barisi karo 82 wae Mas Win. Turah. Iya, saya paharnya. Turah suara. 82 turah suara pokoknya. Hati-hati loh, nek partai Gurem bersatu kalah yang partai besar. Partai Oh iya. partai semut. Kayak pilih DPR wae, Mbak. Mbak Haru sudah. Tinggal Mbak Ani. Ayo bersatu. Kita panitia tidak boleh mencalonkan. Ingat itu. Maksudnya ya kita tak iming-imingi seolah melu reuni bareng sok Desember wis. Nah, harus. Desember reuni. Hari minggu ini. Siap. Monggo dilanjut. Saya rasa itu ya dari panitia. Mungkin kalau teman-teman ada masukan buat panitia silakan. Kalau enggak mungkin selesai sampai di sini ya. Jadi udah mulai bergerak dari sekarang. Mas Bambang. Ya. Mas, tolong ini ya. Karena kadang-kadang kita itu kan ya sesuai dengan ininya masing-masing, setiap tahapan itu nanti di grup dimanapun, di grup manapun diingatkan. Ya, ini sampai tahapan sekian, kemudian atau sekian hari kita akan memasuki periode ini gitu kan. Jadi sambil diingatkan di grup itu saja. Sok lalian, kayak aku ki selalian masalah ini berarti ono. Wis tuwa. Gitu Mas. Iya. Ya betul. Selalu diingatkan Mas. Aku dewe ya sok lali masalah iki wae mau lali. Iya, makanya kan kita bikin timeline itu jadwal supaya kita nggak molor ya dari jadwal itu. Jadi kita bergerak sesuai koridor. Gitu. Betul. Jadi kata Mas Jia tadi kita selalu ingatkan itu tadi yang di awal kita gaungkan pemilu raya ini ke berbagai angkatan gitu. Nanti ya jangan bosan-bosan teman-teman juga ikut menggaungkan pemilihan. Nah, tadi kan udah dibikin timeline ya, jadi emang kita supaya nggak menyimpang dari koridor tersebut gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Ramadhani. Materi presentasi berkenan nggak di-share? Ya, nanti kita share ke setiap angkatan, Mas Dani. Jadi berbentuk poin-poin ya. Siap, matur nuwun. Oke, sami-sami Mas Dani. Di sini ada Mas Eko nih sebagai Ketua Umum, mungkin mau ngasih wejangan untuk pemilu raya ini. Kami persilakan Mas Eko. Ya kalau masalah wejangan saya rasa sudah dipaparkan semua oleh panitia. Ya intinya kalau saya bilang ya udah pokoknya kita sesuaikan dengan apa yang sudah diumumkan atau sudah diprogramkan oleh panitia, kita ikut saja. Mudah-mudahan nanti yang terpilih adalah benar-benar orang yang bisa mengakrabkan atau memberikan ruang untuk alumni itu benar-benar seluas mungkin dan bisa mengerti apa sih permasalahannya yang ada di alumni, karena sampai saat ini memang ada beberapa yang belum bisa saya selesaikan karena ada sesuatu hal yang memang ya kendala terutama dalam hal pendataan tersebut, karena ternyata ya susah untuk mendata setiap alumni. Kemudian kalau tadi Mas Bambang mengatakan bahwa dari junior yang komplain ke saya, bukan junior Mas yang komplain ke saya bahwa itu kepengurusan kemarin itu tidak sah, itu justru senior dari angkatan dari alumni 74 atau 72 ya, lupa saya. Nah,
Nah, itu jadi kalau menurut saya ya kita sudah dibuat sedemikian rupa oleh panitia sekarang. Makanya waktu itu saya bentuk panitia, saya tidak ikut campur dalam urusan kepanitiaan karena nanti kalau saya ikut campur berarti kan saya masih mempunyai keinginan yang kayak keinginan wes aku pilihan, bukan seperti itu, tapi saya silakan. Monggo ada yang lebih baik dari saya, silakan aja. Bahkan kemarin saya mengatakan kalau memang ada yang lebih baik, wes langsung dipilih wae Mas, ora usah nganggo pemilihan, kan saya bilang gitu. Tapi ternyata dari dari panitia mengatakan ora Mas, pokoknya ya kita sesuaikan dengan aturannya. Oh ya sudah, saya bilang kan gitu. Karena saya percaya bahwa ada juga yang dari angkatan muda, maksudnya angkatan muda itu 90-an ke sana, itu kan mungkin juga banyak yang potensi untuk menjadi pemimpin. Dan ya intinya kita dukunglah siapapun nanti yang akan terpilih. Mungkin itu aja Mas Bambang. Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Eko ya sebagai Ketua Umum. Beliau menyarankan bahwa pemilih ini siapapun yang terpilih itu akan kita dukung sama-sama. Jadi yang penting proses pemilihan ini sudah sesuai dengan ADART dan ini kita sambut gembira dengan pesta demokrasi ya, Gaspen Sapo yang pertama. Jadi PR oke Mas. PR Mas Eko isi oke. PR ya. sing urung digarap sih oke. Oh, oke. Ayo. Ya. Ayo isi oke PR belum selesai. Harus diselesaikan dulu. Ya. Sambil nanti bisa regenerasi. Ya. Sambil regenerasi. Ya. Oke. Nanti bisa dipaparkan ya. Jangan ditinggalkan PR-nya. Harus diselesaikan. Oh ya. Maksudnya malah diomeli. Ya. Cilokoi gitu. PR oke pokoknya Mas Eko. Kudu dirampungke. Nek ora rampung kok ndak ditotoli pitik. Oh, ini kayaknya tim sukses ini. Tim sukses. Orang tim sukses. Memang itu adanya. Bukan tim sukses. Soalnya Mas Eko iki urung rampung gaweane. Gaweane urung rampung, kudu dirampung ke. Ya, tapi tetap sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tetap kita setiap periode itu kita lakukan pemilih secara demokrasi. Ya, begitulah. Jadi siapapun yang terpilih nanti kita dukung ya seperti sebelum-sebelumnya. Baik itu dari senior maupun dari junior maupun middle, siapapun yang terpilih itulah hasilnya dan kita tetap dukung sama-sama seperti sebelumnya. Ya memang harus kita dukung. Ya. Kita harus dukung. Di sini juga ada penasehat kan Mas. Ada penasehat Mas Win dan Mas Manto, monggo kami persilakan Mas Win untuk ujangannya untuk pemilu raya ini. Mas Win dulu dah, kami persilakan. Ya, saya pertama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Kalau saya bilang adik-adik ya nanti malas ketok tua banget. Mbak wae Mas ben sampean nom. Terima kasih kepada teman-teman yang menjalankan luar biasa. Kalau toh ada polemik bahwa rasa ora itu ya saya berpikir pertama ya membentuk satu organisasi non benefit seperti ini, organisasi sosial yang begini susah. Jadi kalau kita mau flashback ya komponen jagung orang potek jagung itu saya ngangel Mbak Bayi. Pertama itu memang Nah, betul Mas. Betul itu. Mbak Bayi itu paling sulit. Dan sudah bekerja keras. Apa meneh nek jagungnya bogang? Bogang malah gampang. Malah gampang ya. Nah, ini maaf, tolong hargain dulu Mas Win biar berbicara dulu. Kita hargain Mas Win biar bicara dulu. Ayo Mas Win. Kalau saya disautin saya perhatikan meskipun saya juga tidak menjadikan kandidat. Ya kontribusi karena teman-teman bekerja luar biasa.
itu sulit. Saya yakin susah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa, pencapaian luar biasa. Untuk kepengurusan yang pertama itu achievement. Selanjutnya ya jangan tidak mau terus kapok gitu. Suara ya sebagai ketua umum Mas Eko ya nggak usah dianggap harus disenangi semua orang. Belum selesai tapi tetap yang saya appreciate dan terima kasih. Tapi jangan apapun karena saya sendiri karena mungkin nggak enak itu soal kapasitas dan milenial apalagi generasi Z ini lebih maju lah daripada kita semua yang meskipun untuk selanjutnya ya saya tidak menutup kemungkinan bahwa supaya ada perimbangan daripada pemilihan selanjutnya. Itu aja, hanya ucapan terima kasih, nggak ada. Untuk dilanjut mekanismenya saya bisa-bisanya saya pendukung, gitu. Pendukung yang akan jadi akan saya dukung. Saya tuturi Handayani wae. Nek sosok Tulodo jelas lanjut karena kebetulan juga sudah cukup yang mau tindak ke ibadah sholat asar sudah nyampe, tapi kalau mau ada yang mau menyampaikan mungkin Mas Manto, karena Mas Manto itu ya saya lus-lus tinggal Mas Manto, jadi ya kalau nanti beri saya atau apa-apa ya kita bergabung dengan Mas Manto gitu, meskipun saya juga masih menjagokan juga Mas Eko karena sebagai apresiasi dan tentu Mas Bambang, Mas Jihad dan Mbak Haru. Saya garis bawahi Mbak Haru karena saya juga ngincer Mbak Haru selain dulu pernah satu rumah masa kecilnya, mudah-mudahan masa tuanya bisa. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Win. Jadi sependapat dengan yang lainnya bahwa siapapun yang terpilih akan kita dukung rame-rame. Yang penting kita sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk menciptakan demokrasi yang luber ya, langsung bebas. Monggo Mas Manto sebagai penasihat juga ini, silahkan kami persilahkan waktu dan tempat untuk masukan dan suksesnya acara pemilihan umum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, Pak Swin, Mas Eko yang saya hormati dan semua teman yang ada di grup ini yang mengikuti Zoom ini. Tentunya kita punya satu kebanggaan bahwa di alumni kita sudah ada kepengurusan Kaspen Sapo yang sudah berumur 2 atau 3 ini, 3 tahun. Sudah 3 tahun. Dan tentunya keberjalanan dan kesuksesan ini tidak lepas dari Mas Eko sebagai ketumnya. Dan saat ini akan dimulai dengan satu proses demokrasi yang baik untuk berikutnya, karena kemarin Pak Eko sendiri merasakan kurang enaknya karena kita hanya musyawarah yang pertama itu memang harus musyawarah, tidak mungkin langsung pemilu. Nah sekarang baru mulai dan Pak Eko sudah jago, tapi saya juga belum jago. Tapi nanti karena Pak Mas Win dan Mbak Haru ini ya saya tak mau nearak ngisi, rasanya cok ora enak ya tak ngisi. Itu biar itu namanya proses demokrasi, nanti saya segera ngisi daftar, maksudnya daftar gitu. Yang kesannya itu kurang ini, tapi daftar enggak apa-apa. Nanti saya daftar biar proses pemilihan ini bisa berjalan secara demokrasi dan nanti mungkin ditambah lagi yang lain juga segera daftar calon gitu.
biar memang prosesnya bisa lebih baik. Dan tentunya harapan kita siapapun nanti yang jadi ketua, yang penting Aspen Sapo ini semakin tampak hasil kerjanya dan semakin menggaung dan tentunya bermanfaat minimal bagi di dalam pengurus ini aja kita minimal sudah bermanfaat gitu loh. Jangan-jangan di dalam pengurusan nggak ada bermanfaat, apalagi mau keluar sana. Sehingga nanti setelah di dalam pengurusan bermanfaat, kemudian di dalam alumni secara umum, secara lintas itu juga bermanfaat dan semua keinginan ataupun visi misinya bisa didukung oleh semua alumnus sehingga alumnus SMP Satu Ponjong bisa memiliki suatu kekuatan yang bisa dikatakan bisa mewarnai belantika SMP di Gunung itulah, jangan kalah dengan SMP yang lain. Itu sementara ini kita kemarin sudah melakukan kegiatan yang besar, tetapi masih banyak hal yang kurang. Saya sebagai pelaksana itu masih beberapa hal yang kurang dan tentunya mungkin di lain waktu akan bisa didapatkan suatu formula ataupun strategi yang lebih baik untuk pertemuan yang berikutnya. Mungkin itu dari saya, intinya selalu mendukung, semoga panitia bisa bekerja dengan baik. Misalnya kalau itu harus dilakukan segera, kalau nggak ada proses di grup nggak jalan ya langsung bisa ke Japri ketua angkatannya biar nanti terjadi sosialisasi yang lebih baik. Mungkin itu Mas Bambang, banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata-kata itu yang saya tunggu, Mas. Terima kasih Mas Manto yang telah memberi saran dan masukan kepada panitia ini. Semoga dari kepanitiaan dan dari Dewan Perwakilan Angkatan sesuai koridor dan sesuai jadwal menuju pemilu raya, dan apapun hasilnya sama-sama kita dukung dan yang terpilih itulah yang terbaik. Terima kasih Mas Manto. Mungkin di sini ada Mas Ramadhani atau yang lain mau memberi masukan, silakan Mas Dani atau Mas Ito, ini ada juga. Cukup Pak dari saya Pak. Cukup ya. Atau mungkin dari Mas Agus nih sebagai panitia, ada masukan Mas Agus? Tadi baru dari alumni 80-an ya, mungkin 90-an nih dari Mas Edi, Mas Agus, Rianto, Mas Wisnu. Oke. Atau Mas Agus Sujono nih sebagai senior dari alumni 80, monggo Mas Agus. Mas Agus idem lagi sholat. Oh, Mas Agus sholat. Ya. Nah, pokoknya keputusan terbaik aja ngikut. Oh, okay. Oh ya, Mbak Endang ikut ya, Mbak Endang ya. Ya. Suaranya Mas Agus sih yang ini saiki. Nah. Ya, terus terang aja kalau kepengurusan kemarin ini, kalau istilahnya Mas Manto tuh, saya itu diplekoto jadi ketua itu kan. Kalau Mas Win ngendikane wis tak lirik saka media massa segala macam, ini orang yang paling tepat. Wah, kapan aku mlebu media massa? Ini ada Pak Cahya ya, Pak Cahya dari SMP ya, Pak Cahya. Cahya, atau Mbak Cahyani ya? Ini ada Cahya, ini Cahyani atau Pak Cahya dari SMP ya? Kesiswaan. Oh, sore Pak, dari 2005. Oh, 2005. Aku pikir Pak Cahya ya. Gimana 2005 nih, junior Mbak Cahyani? Ikut yang senior aja Pak. Oh gitu ya. Ya. Terima kasih. Besok ada itu nggak Pak, apa cara kampanye
kunjungan ke masing-masing angkatan gitu, bakal calon calon ketuanya. Oh, jadi kampanye masuk ke grup-grup angkatan gitu ya? Iya, biar saling kenal juga. Oh ya. Kita nggak kenal gitu kalau nggak ada kampanye visit ke angkatan gitu. Oke, makasih Mbak Cahyani ya. Tadi emang kita udah ada timeline untuk acara tersendiri, yaitu pemaparan program ya, visi misi gitu ya. Nanti di ini juga ada live secara langsung baik di akun media sosial official maupun di akun media alumni, yang nanti bisa diikutsertakan oleh seluruh alumni. Tapi masukan Mbak Cahyani bahwa nanti kampanyenya masuk ke grup angkatan, nanti kita bicarakan dulu di panitia ya Mbak Cahyani. Terima kasih masukannya. Ya, sama-sama Pak. Monggo, ini dari Mbak Cahyani, ini dari 2005. Mungkin dari 90-an ada masukan ini perwakilannya. Mas Edi Hirmawan atau Mas Agus Rianto atau Mbak Novidawati ini, Mbak Ida, Mbak Puji 90-an. Aku roti sebut arak kae. Mbak sama gini. Apa ini? Lesu ya. Lesu. Yunita lesu, Bang. Oh, Mbak Yunita. Syukur lu Mas, diprotes. Ya, monggo 80-an. Tadi kan dari 2005-an ya, 2000-an. Terus dari 90. Monggo Mbak Yunita. Ada masukan buat panitia? Atau sekedar pertanyaan? Ya sapa ngerti nek pas kampanye adem-adem kaos kenengguk salen. Oh iya, betul juga ya. Boleh juga. Salah kan mau dile, giliran disebut protes. Kalau mengejar 81 tak kayak sing wis tangku. Oh ya. Boleh nanti kita bikin stiker atau gantungan kunci ya dari kandidat, itu bisa menarik perhatian dari bagi-bagi belangkon ya Mas Win. Iya. Bagi-bagi belangkon. Yang penting kita sambut meriah atau gembira proses demokrasi ini. Nanti gimana bentuknya dari teman-teman juga masukan tadi dari Mbak Cahyani ya dari 2005 bahwa kampanye nanti masuk ke grup-grup angkatan, setiap angkatan. Selanjutnya juga nanti ada usulan bagi-bagi kaos atau bagi-bagi gantungan kunci ya, stiker dari para kandidat tersebut gitu. Yang jelas tersampaikan gitu visi dan misi dan program kerja para kandidat tersebut. Apa malah udah nyiapkan baliho Mas? Oh iya. Masang nih bagi-bagi amplop ya. Akhirnya bagi-bagi amplop. Masalahnya jadi ketua lagi akan dikorbankan gitu loh. Gak ento opah dipaido iya, ijek kon bikin kaos lagi astagfirullah. Sing jelas diplek kotro. Iya bener Mbak Puji, kita itu wis gelem dadi ketua wis apik lho. Karena apa? Terus terang dadi ketua ki wis salah. Ya apa bener WC dicucu apa meneh salah kan? Nah. Harus punya tim penyaring cucuhan. Pelaannya lah. Jika organisasi non benefit artinya nih merasa doti pro kabeh juga gabungan. Kalau sekarang nggak bisa melakukan Mas Win karena yang dicalonkan itu harus bersedia dicalonkan dan mengirim surat kesediaan dengan di atas materai tanda tangannya ya. Iya, matur nuwun Mas Eko ya. Ini kayaknya seru deh kalau apa diadakan di TPS-nya di SMP 1. Iya. Di TPS SMP 1. Ya diadainnya di sana terbuka itu kayak pemilu beneran pakai TPS segala. Tadinya sih panitia punya kayak seperti itu ya secara langsung gitu kita nyetak kertas suara, tapi ya kendalanya nanti semua nggak bisa ikut gitu loh. Iya betul. Jadi yang nanti dikira saingan loh, saingan sama pemilu loh.
Ini kan bulan-bulan tahun-tahun politik. Kan pemilu masih Jangan. 14 Februari, Mbak. Kita duluan. Ya sebenarnya gini, kalau nanti diadakan di SMP juga itu lebih bagus, lebih terbuka lagi dalam arti kata benar-benar luber benar, tapi kita juga perlu memikirkan bahwa kita mengadakan di SMP itu kan perlu izin segala macam. Ya, dan Yang kedua, yang paling krusial adalah apa? Dana. Ada dananya itu lah. Sedangkan kita ini untuk masa sekarang ini, untuk masalah dana itu sangat-sangat ya yang jelas Kaspenshapuk dana kasnya itu belum banyak. Jadi untuk itu kayaknya hal yang berat kalau menurut saya, karena untuk seperti kemarin kita dimintain sumbangan untuk ulang tahun Sapensapuk sendiri, kita sampai nggak bisa karena kita juga akan mengadakan sendiri. Sedangkan kemarin itu memang kita sudah menawarkan ke kepala sekolah bahwa kita akan mengadakan bareng-bareng, tapi dari pihak sekolah mengatakan akan dibicarakan dulu, tapi sampai 1 minggu sebelum hari H-nya itu belum ada keputusan. Jadi kita juga mengadakan, jadi ya saya bilang kacau dalam arti kata darurat, karena kita tadinya akan mengadakan ulang tahun yang cukup meriah, tapi nyatanya akhirnya jadi virtual lagi kan gitu. Mungkin itu aja Mas. Kenapa kita harus secara virtual, karena kalau langsung di SMP lebih bagus sih sebenarnya, cuma yaitu banyak yang harus dipikirkan. Ya. Harap neng balik desa. Pada dasarnya di balai desa pun kan itu juga perlu surat izin dari izin tempat, izin untuk keamanan. Biayanya rada sudah nek neng balai desa iki. Salah satu PR untuk pengurus yang akan datang, kalau nanti misalnya ini hanya bermisal, yang terpilih misal Mas Eko lagi atau Mas Manto atau dari angkatan lain, salah satu PR kita bahwa kita kesulitan untuk uang kas. Nah itu bisa dipecahkan kalau di ada tim kreatif atau tim apalah, nanti bisa dipecahkan di pengurusan yang akan datang. Salah satu PR. Saya pikir tidak ada sesuatu yang ya sudah bagus lah, Mas. Ya, monggo. Saya rasa cukup ya, kita sudah berjalan 1 jam lebih 15 menit. Kalau mungkin pertanyaan atau masukan, kami persilahkan. Katanya cukup. Kalau nggak ada, mungkin kita foto bareng ya, kita buka kamera. Mungkin Mas Jihad bisa foto bareng, Mas Jihad. Bentar, nunggu buka kamera semua dulu. Ya. Mas Trihadi, Mbak Haru, Mbak Sri. Mbak Haru izin sholat. Oh. Mbak Yunita izin delek. Delek beneran nih. Ya ono sing delek. Apa selengko lali dalane lho nek delek. Siap ya. Mas Eko ora toleh-toleh gitu loh, maju ngono. Nah, ada di foto malah nengok. Nyumet iki lho. Nyumet. 3, 2, 1. Ya. Saya tak lebok nih grup. Monggo Mas, sudah. Oke. Lanjut Terima lagi. kasih teman-teman semua. Mas Jihad, Mas Edi Hermawan, Mas Kasito, Mbak Yunita, Mbak Winarsi, Mas Win, Mas Ekom, Mbak Ani, juga Mbak Novidawati, Mas Manto, Mas Wisnu, Mbak Puji, Mbak Ani, Wahyuningsih, Bu Haru, ada Mas Tri, ada Bu Bidok, Mbak Sri Widiawati, Mas Ramadhani. Siap. Ya. Saya rasa semua ya ada Mbak Cahya. Ada yang belum disebut.
Apa? Ada yang belum disebut. Apa? Sing sok ndelik kuwi lho. Mas Bambang. Orang tak sebut. Ya. Yang belum disebut Mas Bambang. Oh, nesu meneh. Mas Agus Sudiono, Mas Tri ya, Mbak Sri Widya Tusti, saya ucapkan terima kasih. Semoga hajat kita ini pesta demokrasi yang pertama berjalan lancar. Amin. Terima kasih masukannya dan perhatiannya untuk segera kita ke tahap yang pertama yaitu pengisian formulir dan setelah itu masuk baru kita ke tahap untuk mengusung anggota untuk 100 anggota ya minimal ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semuanya. Sama-sama. Waalaikumsalam. We love you.